Om Swastiastu, selamat beraktivitas anak-anakku. Nah, kita akan lanjutkan kembali materi kita ya, bagi kelas 10 semua. Kemudian ada beberapa hal yang Bapak sederhanakan melalui kegiatan kita pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, guna mengatasi kesulitan kalian dalam absen di setiap pelajaran kedepannya selama PJJ, daftar hadir akan Bapak sederhanakan. Caranya yaitu dengan memberikan pengumuman di Google Classroom. Nanti kalian tinggal mengetikkan di kolom komentar tanggal dan kata hadir gitu aja. Ya, kita lebih sederhana. Kemudian yang ingin saya cari sebenarnya bagaimana kerajinan kalian, bagaimana komitmen kalian walaupun ada masalah gitu. Kalian tidak lari. Permasalahan dalam PJJ ini kalian diskusikan bersama guru mata pelajaran. Itu yang ingin saya cari. Jangan sampai kalian ada masalah, kalian diam, dan itu akan menjadi dasar saya khususnya untuk melaporkan ke pihak sekolah terkait ketidakaktifan kalian dalam mata pelajaran saya. Oke? Saya harap kalian tetap semangat. Kita akan mulai ke sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Oke. Hanya sedikit yang akan saya berikan ya. Sifatnya dalam materi ini saya hanya menekankan. Kemudian untuk pertama, substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu kalian bisa lihat pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak simpulkan langsung ya. Itu sudah ada, kalian bisa search langsung di Google. Tapi yang perlu Bapak simpulkan bahwa yang pertama, komponen utama pertahanan negara yaitu adalah tentara. Ingat, komponen utama pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia, TNI. Komponen utama keamanan negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan komponen pendukung adalah rakyat. Jadi kesimpulannya bahwa komponen pertahanan negara itu ada 3, ada TNI, Polri, dan rakyat. Artinya tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kita yang berada pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Nah, sampai di sini mungkin kalian sudah paham. Nah, bagaimanakah isinya? Bapak tidak akan tekankan karena ini sifatnya adalah rekaman ya, biar tidak terlalu banyak. Kalian bisa search di Google pasal 30 ayat 1 sampai 5. Jadi dapat kita ambil bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5, kita di sini menganut pertahanan dan keamanan kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta namanya. Bagaimanakah sistem pertahanan ini? Ciri-cirinya yang pertama adalah kerakyatan. Sifatnya adalah kerakyatan. Yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Sesuai dengan konsep yang namanya demokrasi ya. Kemudian kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Termasuk sekarang juga APBN, anggaran pendapatan belanja itu pendidikan dan pertahanan keamanan kita itu memiliki anggaran besar ya, anggaran besar. Kita pendidikan juga ya,
Tapi kita di sini mengacu pada pertahanan keamanan memiliki anggaran besar, anggaran belanja yang besar, ya, guna memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan disanakan secara menyebar di seluruh wilayah. Tidak hanya pertahanan dari luar, tetapi juga keamanan di dalam. Jadi ingat, pertahanan itu di luar. Kita yang berhadapan dengan negara-negara luar, ya, negara asing. Kemudian keamanan di dalam, ya. Dan ingat lagi, anak-anakku, di bagian luar itu pertahanan, itu di tanggung jawab TNI, di bagian dalam itu keamanan, tanggung jawab kepolisian negara. Berbeda, ya, berbeda. Tentara Nasional Indonesia itu bukan dianggap lagi, sifatnya itu adalah militer. Kemudian kepolisian negara itu bukan militer sebenarnya. Sesuai dengan undang-undang bahwa kepolisian negara itulah sipil yang dipersenjatai, gitu ya. Dari tanggung jawabnya keamanan. Nah, sipil yang dipersenjatai, bukan militer. Jadi kalau nanti muncul pertanyaan apakah polisi itu militer, itu bukan. Jawabannya adalah sipil yang dipersenjatai. Oke? Nah, yang terakhir kita di sini sebagai warga negara wajib yang namanya melakukan usaha yang bela negara. Bagaimanakah konteks sistem pertahanan dan keamanan? Kesadaran kita, ya, dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan. Nah, kita ambil dulu makna dari kesadaran bela negara. Kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Itu maknanya. Kemudian apa saja bentuk? Nah, ini bentuk umum, ya. Bentuk umum. Banyak kok bentuk-bentuk bela negara, tapi ini bentuk umumnya yang ada di dalam undang-undang. Yang pertama, pelatihan dasar kemiliteran atau pelatihan dasar kepemimpinan, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kalian dapat ini termasuk kesadaran kita dalam bela negara. Yang ketiga, pengabdian sesuai dengan profesi. Yang keempat, pengabdian sebagai anggota TNI. Profesi ini maksudnya adalah pekerjaan kita, ya. Apapun pekerjaan kita sudah melakukan usaha bela negara. Oke, kita lanjut. Nah, tugas kalian ini cari di internet tentang Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Silakan kalian identifikasi. Nah, ini Bapak buat tugasnya kemarin saat skema dari pertemuan tatap muka, ya. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian 1-2 orang, ya. 2 orang tentang tugas dan fungsi TNI dan Polri. Cari tugas dan fungsi TNI dan Polri. Tugasnya mandiri, tetapi boleh bekerja sama. Ya, silakan identifikasi sesuai dengan undang-undang. Undang-undang ini kalian bisa cari di internet. Ada. Atau kalian langsung search tugas dan fungsi TNI dan Polri. Bapak rasa di Google sudah sesuai dengan kedua undang-undang ini. Silakan dikerjakan. Pertemuan kali ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan kita selalu tetap semangat dan berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.